Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum irsyadian? Sabahal khair. Alhamdulillah wa ana bi khair. Insyaallah pada kesempatan kali ini Miss akan membahas sedikit tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, di dalamnya ada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Peristiwa penting pertama yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa tahapan. Yang pertama, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah, suatu tempat di langit dunia. Kemudian, proses kedua diturunkan dari Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua proses turunnya Al-Quran ini sama-sama terjadi pada bulan Ramadan. Proses penurunan yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada bulan yang mulia. Nah, yang dimaksud penurunan Al-Quran di sini adalah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus semuanya ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan tepatnya, pada tahun pertama kenabian. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hira. Lalu datanglah malaikat Jibril, Ya Muhammad, Iqra. Kemudian Nabi Muhammad SAW terkejut dan menjawab, Ma ana biqari. Nah, pada malam itu turunlah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nabi Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril sehingga dapat menghafal dan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sampai turun secara penuh dalam waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, kemudian peristiwa penting kedua yang terjadi pada bulan Ramadan adalah terjadinya Perang Badar. Miss yakin kalian beberapa sudah mengetahui kisah dari Perang Badar ini. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah atau tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah bersama kaum muslimin. Perang Badar ini adalah peperangan yang sangat timpang jika dilihat dari segi jumlah pasukan, di mana pada saat itu pasukan muslim hanyalah 313 orang, sedangkan pasukan dari kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 pasukan. Bisa dibayangkan 313 orang melawan 1000 orang. Kemudian persenjataan umat Islam sangat minim, sedangkan kaum kafir Quraisy mempunyai persenjataan yang sangat lengkap. Kaum muslimin hanya mempunyai sedikit kuda dan unta, sedangkan kaum kafir Quraisy mempunyai kendaraan yang sangat banyak. Tapi
dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada perang Badar ini kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy yang sangat banyak. Bahkan Abu Jahal yang terkenal merupakan musuh besar Nabi Muhammad SAW terbunuh pada perang Badar ini. Kemudian peristiwa ketiga, peristiwa yang tidak kalah penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Mekkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW bersama 30.000 pasukan kaum muslimin berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Mekkah Al-Mukarramah untuk membebaskan kota Mekkah. Apa yang terjadi saat itu? Fathu Makkah ini terjadi karena pada awalnya kaum Quraisy mengingkari perjanjian yang sudah dibuat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy Mekkah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Akan tetapi karena kaum kafir Quraisy menyalahi perjanjian ini, maka Nabi Muhammad SAW datang bersama kaum muslimin ke kota Mekkah untuk membebaskan kota Mekkah. Sehingga pada saat itu kota Madinah yang merupakan kota kaum muslimin saat itu, Nabi Muhammad wakilkan dulu kepada seorang sahabat yang bernama Abu Rum Al-Ghifari. Nama sahabat itu Abu Rum Al-Ghifari. Kemudian Nabi Muhammad beserta kaum muslimin berangkat ke berangkat ke kota Mekkah. Pasukan kaum muslim dibagi ke dalam 3 bagian dengan dipimpin oleh salah satunya Khalid bin Walid, kemudian pasukan yang kedua dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan pasukan ketiga dipimpin oleh Zubair bin Awam. Setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin masuk ke kota Mekkah, bukan terjadi peperangan, melainkan ini merupakan peperangan yang tanpa pertumpahan darah. Yang dilakukan Nabi Muhammad saat masuk ke kota Mekkah adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian berkhutbah, melakukan tawaf, lalu berkhutbah di depan seluruh kaum muslimin dan juga warga kota Mekkah saat itu. Nah, dimulai dari saat itu kaum muslimin sudah bisa beraktivitas dan kembali ke Mekkah seperti sedia kala, sedangkan kaum kafir Quraisy yang tidak masuk Islam harus keluar dari kota Mekkah. Kurang lebih itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa meneladani semangatnya para sahabat. Meskipun dalam keadaan berpuasa dalam bulan suci Ramadan, mereka tetap berjuang di jalan Allah. Maka dari itu kita juga di bulan suci Ramadan ini semoga bisa memperbanyak ibadah dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kullu 'am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.